Selamat malam, Miss Angel. Pada kesempatan kali ini, kami mau mempresentasikan mengenai penularan PMS, sifilis, dan trichomoniasis. Perkenalkan, nama saya Christian Romeo. Saya Farel. Saya Gio bentar. Aduh, belum, Cok. Saya Gio. Saya Gabriel. Saya Jeff. Dan terakhir ada CF ya. Lanjut. Penularan PMS. Penularan PMS ini terjadi melalui kontak seksual seperti vaginal, anal, atau oral tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi. Berikut adalah cara-cara penularan PMS. Hubungan seksual, yaitu seks vaginal, anal, atau oral tanpa pelindung, merupakan jalur utama penularan bakteri, virus, atau parasit. Lalu kontak kulit atau mukosa, kontak langsung antara kulit ataupun selaput lendir, luka atau ruam dengan area yang terinfeksi seperti pada kasus sifilis dan herpes. Lalu jarum suntik dan alat yang tidak steril. Biasanya penggunaan jarum suntik yang secara bergantian tapi tidak diganti si jarumnya, terutama untuk HIV dan hepatitis B. Lalu kontak kulit udah. Selanjutnya cairan tubuh. Nah, cairan tubuh ini pertukaran cairan tubuh seperti darah, air mani, dan cairan vagina. Lanjut ke pencegahan PMS. Yang pertama tuh selalu menggunakan kondom ketika melakukan aktivitas seksual. Yang kedua, tes kesehatan seksual rutin agar terhindar dari PMS. Terus ketiga, setia dengan pasangan, jangan ganti-ganti pasangan. Yang keempat, hindari jarum suntik bekas. Jadi jangan hindari penggunaan jarum suntik bekas orang lain, karena di situ bisa terdapat penularan PMS. Eh, jadi di sini ada sifilis, salah satu penyakit menular seksual yang ada, dan penyakit sifilis ini disebabkan oleh bakteri spiral bernama Treponema pallidum. Infeksi ini bersifat sistemik, jadi kalau tidak diobati, lama-kelamaan nanti akan menyebar ke seluruh tubuh dan akan merusak semua organ yang penting seperti misalnya jantung atau paru-paru dan lain-lain. Penularannya sama seperti penjelasan buat penularan tadi IMS umumnya, tapi tambahnya sifilis itu juga bisa menular dari ibu yang hamil ke bayinya di dalam tubuhnya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan gejala sifilis, ada 4 tahap ya. Yang pertama itu ada tahapan primer, gejala utamanya muncul luka kecil dan keras. Nah, munculnya tuh tempat bakteri masuk ya, jadi bisa sembuh, tapi bakterinya tetap ada. Terus tahap sekunder, ruam merah di telapak tangan atau kaki. Nah, ini tuh biasanya disertai dengan demam, kelelahan, dan pembengkakan di areanya. Terus tahap laten, tidak ada gejala ini sama sekali. Bakterinya tuh tidur, tapi bisa berlangsung bertahun-tahun. Terus yang terakhir ada tahapan tersier. Ini organnya udah rusak permanen nih, udah kasus tuh. Terus terjadi 10 sampai 30 tahun setelah infeksi menyerang organ penting. Nah, sifilis ini juga dikenal sebagai the great pretender karena gejala-gejalanya sifilis ini mirip banget sama gejala-gejala penyakit lain.
Kayak untuk diagnosisnya dan pengobatan sifilis itu dilakukan melalui tes darah untuk mendeteksi antibodi terhadap bakteri tersebut. Terus pakai suntikan ya. Nah, ini sangat efektif pengobatannya jika ditemui cepat ya, dengan penisilin melalui suntikan. Nah, kerusakan organ pada tahap tersier itu tidak bisa disembuhin, tapi pengobatannya bisa ngestop infeksinya nyebar gitu. Selanjutnya ada niasis. Nah, trichomoniasis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Untuk penularannya tuh mirip seperti penyakit seksual yang lain, tapi gak kayak sifilis. Ini tidak bisa menular dari ibu ke anak. Selanjutnya untuk gejala, sekitar 70% dari pengidap penyakit ini sebenarnya tidak menunjukkan gejala apapun. Namun, jika pun keluar, gejala yang keluar adalah contohnya di wanita itu ada keputihan tidak normal, atau bahkan kuning kehijauan, kental, encer, berbau, busuk atau berbusa, dan gatal di area kemaluan, dan rasa sakit ketika bersenggama atau buang air kecil. Dan untuk pria, gatal atau iritasi di dalam penis, rasa terbakar setelah buang air kecil atau ejakulasi, dan keluarnya cairan dari penis. Dan waktu gejala ini biasanya muncul 5 hingga 28 hari setelah paparan. Selanjutnya, pengobatannya dapat disembuhkan dengan antibiotik, terutama metronidazole atau tinidazole yang diresepkan oleh dokter untuk pasien dan pasangannya. Dan penggunaan kondom setiap hari, berhubungan intim, dan tidak gonta-ganti pasangan seksual. Sekian dan terima kasih.